Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Negara kita itu masih terjebak di operational intelligence di level web 1.0 sama web 2.0 dan sedikit masuk ke web 3.0 tapi belum juga gitu loh. Jadi kita tertinggal di dua peradaban sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, Indonesia ini sebagai negara strategis di persimpangan Indo-Pasifik yang tidak lagi hanya menjadi objek diplomasi dan ekonomi, tetapi juga sudah kembali lagi ya ke medan kontestasi intelijen global seperti masa Perang Dingin. Operasi intelijen hari ini tidak lagi identik dengan mata-mata yang klasik. Ia bisa berubah atau bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih kompleks, lebih halus dan jauh lebih sulit dideteksi. Dari infiltrasi narasi di media sosial, eksploitasi data digital, hingga upaya untuk mempengaruhi kebijakan strategis. Ini semuanya berlangsung tanpa adanya deklarasi perang. Pertanyaannya, apakah Indonesia ini benar-benar siap menghadapi tekanan yang bahkan tidak terlihat pada hari ini? Untuk mendiskusikan soal ini telah hadir bersama kami melalui via Zoom ada Mas Krisnayanto, Ketua Klaster Kajian Teknologi Pertahanan, Puslit Pranata Pembangunan dari UI. Terima kasih Mas sudah join dengan kita hari ini. Terima kasih Nora. Oke, baik Mas Krisna. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh ya Mas, kalau Mas Krisna lihat hari ini, bagaimana spektrum hari ini Mas dalam bidang intelijen kita khususnya di Indonesia? Ya, baik. Kalau kita lihat ya bahwa intelijen ini kan berkembang sangat pesat sekali ya. Artinya begini, bahwa dalam suatu negara mempengaruhi negara lain ini caranya sudah berubah ya. Betul. Kenapa berubah? Ya karena didukung oleh perkembangan teknologi. Kalau saya menyebutnya intelligent web 1.0 itu masih ya berupa kita lihat intelijen klasik model kayak James Bond gitu ya. Itu sebenarnya bukan intelijen itu. Intelijen kayak gitu. Jadi tapi sekarang itu sudah berubah. Kalau dulu orang mencari data, intelijen itu mencari data dengan menganalisis. Kalau sekarang levelnya adalah bagaimana mempengaruhi pikiran. Jadi sudah sangat advance sekali. Nah, ini juga yang sepertinya belum disadari oleh pengambil keputusan di negara kita. Jadi negara kita itu masih terjebak di operational intelligence di level web 1.0 sama web 2.0 dan sedikit masuk ke web 3.0 tapi belum juga gitu loh. Jadi kita tertinggal di dua peradaban sebenarnya. Kalau saya menyebutnya. Dan ini adalah ancaman yang sangat serius ya jika kita nggak sadar. Ya, jadi kalau kita lihat perbandingannya mungkin sedikit penjelasan apa sih di era 1.0 ya. Itu biasanya kan fokusnya di human intelligence. Propagandanya juga klasik. Ya. Terus bagaimana dengan di era web 2.0? Eranya sosial media. Ya, terjadi disinformasi massal. Ya kan kebutuhan intelijen apa? Ya, social intelligence dan cyber intelligence. Dan itu sangat-sangat dominan. Bahkan itu baru 2.0 ya Mas? Iya, kita masih terjebak di web 1.0, web 2.0 ya. Bagaimana dengan intelijen di era web 3.0? Ini sudah eranya data dan network. Ya, jadi karakter ancamannya apa? Influence operation yang terstruktur. Kebutuhan intelijennya apa sih? Pasti data intelijen. Nah, Indonesia di sini itu baru masuk masa transisi. Ya, jadi masalah utama Indonesia ini bukan lemah, tapi belum bisa beradaptasi dengan evolusi ancaman yang cepat.
Oke. daripada evolusi sistem intelijen sendiri. Dan sekarang kita sudah masuk namanya era intelijen web 4.0, Ya. sudah AI driven, Hmm. ya. Karakter ancamannya sudah masuk ke dalam cognitive warfare, udah peperangan kognitif ini, Oke. Ya. ya. Terus kebutuhan intelijennya apa di era web 4.0 ini? Ini Hmm. sudah yang disebut dengan cognitive intelligence, Oke. sudah AI plus behavioral, dan kita belum siap di sini. Hmm. Berarti untuk saat ini Indonesia belum belum siap Mas untuk memasuki atau bertransisi ke 4.0 ini. Belum, kita masih terjebak di web 1.0 dan web 2.0. Itu kita dominan di situ. Oke. Di Hmm. web 3.0 kita masih masa transisi. Ini juga masih masih tertatih-tatih nih. Iya, oke. Nah, Apalagi masuk di web 4.0 itu totally belum belum not ready. iya, iya. Oke. Mas Krisna tadi kan dikatakan bahwa memang Indonesia belum siap untuk memasuki era 4.0, intelligence 4.0 ini kan, Mas. Tapi dengan untuk saat ini ya, Mas ya, dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam rivalitas Indo-Pasifik gitu ya, terus berbagai kerjasama strategis juga dengan negara-negara besar di tahun ini seperti dengan US, dengan Australia. Nah, meskipun Indonesia itu belum siap untuk masuk ke era 4.0 ini, tapi Indonesia ini sudah masuk ke kategori high value intelligence target belum, Mas? Atau belum juga? Gini, Indonesia itu sudah masuk ke dalam eh, ah, namanya masuk dalam high terrain intelligence target. Oke. Jadi apa? Jadi memang belum apa? Kalau kita jelaskan begini, mungkin ini agak-agak baru ya. Iya, iya, Mas. Jadi gini, jadi cirinya apa? Hmm. Cirinya itu adalah kita ini kan digital penetrasinya kuat ya, hampir 70% ya. Oke. Iya. Oke, terus tetapi literasi masyarakatnya rendah. Nah, ini paradok Hmm. Hmm. ya. Berikutnya, pengambil keputusannya masih tertatih-tatih, masih berada di paradigmanya, masih berada di menurut keyakinan saya berada paradigma di pasca Perang Dunia Kedua. Jadi tertinggal 80 tahun nih. Oke. Ya, Itu sedang sangat kita lama. hidup Iya. di era AI, di era apa cognitive warfare. Nah, ini kenapa kita menjadi target yang apa justru Indonesia itu menjadi sarana uji coba menurut saya. Hmm. Rentan ya, Bagaimana Mas. Hmm. sebuah peperangan cognitive warfare itu diuji cobakan, Oke. Hmm. ya. Nah, tetapi dalam versi yang berbeda. Iran juga sebenarnya menurut analisnya korban dari cognitive warfare. Oh, oke, Ya, oke, jadi Mas. mungkin sedikit berbeda dengan analisnya sedikit berbeda dengan media Hmm. eh, yang apa ada di Indonesia. Ya, kalau saya melihat malah Indonesia ini Iran ya, sorry. Iya. Iran ini adalah eh, bagian dari eh, cognitive behavior. Hmm. Kenapa? Cognitive behavior itu sebenarnya menciptakan ilusi kekuatan, ya. Jadi Oke. menciptakan ilusi kekuatan. Kenapa menciptakan? Karena memang diarahkan tapi merasa tidak sadar. Hmm. Iya, betul. Ya, jadi kita ini diarahkan nih, ya oleh algoritma segala macam. Kalau nggak sadar sehingga menimbulkan ilusi. Ya, kita juga sebenarnya masuk ke dalam jebakan itu, tapi versi yang lain. Ya, Oke. saya bikin simulasinya sebenarnya. Jadi gini, nggak usah ngomong Iran dulu deh, kita ngomong Indonesia deh, Silakan, ya Mas. kan? Nah, bagaimana cognitive warfare itu sedang berjalan di Indonesia? Oke. Jadi ada beberapa fase sebenarnya, ya kan? Nah, fase pertama adalah yang disebut dengan starting condition, Oke. ya kan? Jebakannya apa? Ya, jadi ini apa? Para pengambil keputusan ini, menurut keyakinan saya dan hasil riset saya, itu memasuki ilusi jebakan.
Hmm. Ya, apa itu jebakannya? Satu, merasa ekonominya kuat, Oke. padahal rapuh secara struktural, Hmm. ya kan? Sekian hampir lebih dari 70% di yang apa 1% masyarakat yang kayak itu menguasai hampir lebih dari 70% total kekayaan Indonesia. Ini Ya. rapuh secara Hmm. merasa stabil, padahal polarisasi di antara masyarakat dan elit itu luar biasa, Oke, betul. ya kan? Merasa digitalnya sangat maju, Hmm. padahal kita tergantung sama platform asing. Kita nggak punya. Iya, kita tidak punya platform sendiri ya, Mas. Iya, merasa elit merasa bisa dikendalikan, padahal ya belum tentu. Nah, ini jebakan-jebakan, ilusi ini ilusi kekuatan namanya. Oke. Nah, terus ada fase pertama yang disebut dengan illusion consolidation, Hmm. ya. Jadi kalau menurut riset saya sih ini di tahun 2015 2019 nih kita masuk fase illusion consolidation. Cirinya apa? Para pengambil keputusan merasa berada di jalur yang benar, Oke. ya kan? Narasi yang dibentuk apa? Media dan elit membangun optimisme berlebihan. Hmm. Kita akan menjadi negara maju di 2045. Boleh bercita-cita, tapi kan kita harus lihat, harus di breakdown nih, siap nggak di 2045? Betul. Ya, narasi ekonominya growth stabil, tapi basisnya konsumsi. Kita defisit inovasi, ya kan? Dari sisi politik ada polarisasi, tapi disupres. Kayak baru-baru Betul. kemarin yang terkenal itu kan, yang Hmm. disiram-siram itu Hmm. kan, kayak tanaman. Ya, Nah itu, ya. Kita di era digital platform, tapi dominan. Kita benar-benar dikuasai oleh platform asing yang dominan, tapi dianggap normal. iya, karena Tapi diciptakannya ilusi tersebut ya, Mas. iya, Hmm. negara merasa di jalur yang berat ini di fase pertama. Hmm. Ya, jadi sebenarnya gimana sih mekanisme cognitive behavior itu? Satu, melakukan amplifikasi bahwa Indonesia adalah the rising power. Hmm. Oke. Ya, kritik terhadap pesimisme ini dianggap anti nasionalisme. Ya. Ilusinya apa? Kuat dan stabil. Nah, tapi kita harus lihat nih, bener nggak kuat dan stabil? Ya kan harus ada checklistnya nih. Early warningnya apa? Iya, Kita iya. ada gap, kita ada gap data antara makro dan mikro. Realitasnya beda. Misal, angka kemiskinan versi World Bank dan versi BPS berbeda. Betul. Ya, penguasaan sumber daya alam distribusinya tidak tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu itu kan. Hmm. Ya kan middle class mulai tertekan. Karena apa? Cost of living-nya naik. Oke. Betul. Nah, Nah, jadi hmm. itu sebenarnya mekanisme cognitive warfare sedang berjalan di situ. Gitu, Iya. Mbak. Nah, Mas, berarti kalau terkait tadi kan Mas Krisna juga sempat mention ada polarisasi ya, Mas ya. Kalau misalkan polarisasi sosial ini sudah sejauh mana, Mas? Dan juga disinformasi yang terjadi di Indonesia, apakah bisa juga dikaitkan dengan pola operasi intelijen modern hari ini? Ya, yang beroperasi pasti algoritma ya. Hmm. Makanya kita masuk ke fase kedua nih. Tadi kan fase satu kan. Betul. Ya. Nah, masuk fase kedua yang disebut dengan distortion dan overconfidence. Oke. Mm-mm. Ya, ini kalau kalau riset saya ini di tahun 2020 2023. Ya, jadi kenapa mulai distorsi dan overconfidence dan mulai salah membaca realitas, Ya. Mm-mm. ya kan? Bisa kita lihat dari ekonomi misalnya. Mulai terasa kan tekanan global nih, ya kan? Resesi supply chain kan. Ya, betul. Mm-mm. Oke, politik nih, konflik elit mulai terbuka kan? Kita merasakan sekarang. Ya, walaupun masih masih kalau terlihat sekali dari sisi sosial, polarisasi meningkat tajam. Coba lihat lihat di media di medsos itu.
Hmm. Kalau kita lihat ada pola-polanya, itu polarisasinya mulai meningkat aja. Terus disinformasi juga meningkat. Ya. Hmm. Tapi ada titik kritisnya nih yang kayaknya belum apa kayaknya perlu kita kita fokuskan ya. Titik Oke. kritisnya apa? Elit mulai percaya bahwa ilusi yang mereka bangun sendiri ini bahwa oh ya kita nih kuat nih, kita kuat menahan beban ini. Akhirnya apa? Kebijakannya salah arah karena terjadi overestimate kekuatan domestik. Iya, iya. Hmm. Oke. Jadi Ya, pengaruhnya ke arah ilusi situ. paling dominan apa? Mm-mm. Iya, ilusi paling dominan kita masih aman, ini hanya gangguan sementara. Iya, iya. Jadinya ujung-ujungnya membuat keputusan atau kebijakan itu juga tidak sustain. Ya, Mas. Ya, banyak sekali kebijakan ya yang sifatnya jadi gini, kita itu punya penyakit rabun jauh ya. Jadi kalau buat kebijakan itu jarang ada yang visioner. Hmm. Ya, Selalu ya. terjebak pada fenomena jangka pendek. Kalau saya menyebutnya rabun jauh. Ya, jadi gini, itu sebenarnya dampak ya, karena ini diarahkan ya, mulai diarahkan tapi nggak merasa itu diarahkan. Itulah cognitive effect. Oke. Hmm. Contoh lah perjanjian ART sama Amerika itu. Ya, Kan ada transfer data kan. betul. Ya itu bagian dari cognitive effect yang disebut dengan koloni apa data colonization. Tapi nanti saya jelaskan tapi melekat dikit. Ya tadi di fase kedua tuh udah mulai mulai terbaca ya kan? Sekarang kita Betul. masuk fase ketiga yang disebut dengan stress system. Itu 2024-2027. Jadi realitas semu tadi mulai menekan sistem nih, Oke, ya. Mm-mm. ya kan? Ekonomi nih, kita terlihat kan sudah mulai terjadi gejala krisis kan? Utang meningkat, ya kan? Energi mulai dibatas-batasi kan? Ya. Apapun penyebabnya itu sudah masuk ke era namanya stress system, Hmm. ya kan? Kalau Stres sistem ya, Mas ya. iya di fase 3 cognitive effect itu disebut stress system. Oke. Karena apa? Ilusi tadi kan, ilusi kekuatan kan? Ya kalau bahasa zaman dulu besar pasak daripada tiang lah gitu ya. Oke. Sebenarnya gitu. Ya, gejala-gejala krisis sudah mulai lihat, utang udah membengkak ya. Kita lihat loh lonjakan utang dari era apa 2014 ke 2025. Makanya saya mulai risetnya di tahun 2024 15 kan. Ya. Lonjakan utangnya besar sekali. Mm-mm. Ya kan? Hmm. Masalah Oke. pangan, energi ya. Nah, nanti akan mulai terlihat. Walaupun ini masih sebatas prediksi ya. Iya. Oke. Ya kan? Dengan sistem yang mulai stres ini, karena beban yang berat ini, ya apalagi ditambah dengan tadi ya MBG itu, maka Jadi makin terjadi banyak. Hmm. ya maka terjadi fragmentasi politiknya juga semakin keras, Oke. ya kan? Nah, Mas Krisna Jadi berarti kalau misalkan kita ingat yang tahun lalu itu kan ada kerusuhan lah ya Mas ya. Itu juga termasuk ke fase ketiga ini Mas atau gimana? Beda lagi. ya Yang demo Agustus itu Mas. Hmm. Agustus 2023 2025 tahun lalu. tahun 2025. Hmm. Oh iya ya, terlalu banyak demo sih di sini. Kalau terlalu banyak Ya, ya Mas. nah jadi gini, kalau kita lihat ya, ini kan di 2025 itu apa 25 itu kan transisi ya dari fase distortion and overconfidence ya Oke. ke, Mm-mm. ke sistem stres nih di fase 3. Mm-mm. Cirinya memang polarisasi meningkat. Ya, Makanya terjadi berbagai macam apa lonjakan sosial kan. betul. Kalau nggak saya mau menyebutnya sebagai apa entropi gitu. Nah, jadi itu ini ada fase ya. Terus kita juga harus lihat desainnya seperti apa sih. Hmm. Ya kan manipulasi apa opini di via via media sosial ini kan luar biasa. Iya, betul Iya betul. kan? Kenapa? Karena kita sudah dikendalikan oleh algoritma dan AI. Hmm. Ya, tujuannya apa kan gitu?
Karena banyak kebijakan yang salah sangka, kan. Dikiranya kita sehat padahal sakit kan gitu ya. Iya, betul. Mm-mm. Akhirnya makan makanan yang sebenarnya bukan untuk orang sakit. Terjadi komplikasi kan gitu. Oke. Ya di sinilah ilusi mulai retak nih. Oh ya kita ternyata tidak sehat yang kita kira ya. Hmm. Kita salah baca data hasil tes darah misalnya. Iya. Kayak akhirnya kepercayaan mulai runtuh kan. Mulai saling menyalahkan. Itu di era stress system tuh. Kalau saya prediksi 2024 2027 nih. Hmm. Mulai muncul realitasnya bahwa kita ini Iya, udah betul. banyak utang, salah salah kebijakan kan gitu ya. Kebijakannya simpang Kelas menengah siur. turun, banyak yang di Betul. PHK dan seterusnya dan seterusnya. Iya, iya. Itu masuk fase 3 yang disebut dengan stress system. Itu di Hmm. 2024 2027. Oke, oke. Tapi kalau Mas Krisna melihat peristiwa yang Agustus 2025 itu, tadi kan ada banyak polarisasi juga ya, ya Mas ya. Berarti ada nggak Mas kemungkinan adanya operasi influence dari buzzer gitu atau NGO atau bahkan mungkin pendanaan tertentu yang kita tidak tahu gitu ya, yang terindikasi dalam peristiwa itu? Kan gini. Jadi Nora masih berpikir di era intelijen 2.0 sama Nah, iya, oke, 3.0 ya. Oke, nggak oke. apa-apa. Karena itu memang sebenarnya blending ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya gini, itu hanya sekedar trigger ya. Oke, Kalau nggak paling gampang gini, kita bangun tidur, apa yang kita buka? WA, HP, ya. HP, kan gitu. Hmm. Itu Hmm. kita sudah masuk ke dalam peperangan kognitif, Oh, oke, I see. Iya. Mm-mm. ya. Dan itu kita dipengaruhi tanpa sadar dan merasa, oh iya benar gitu. Ya, itu kognitif effect. Ya, mulai mulai ada gambarannya. Ya. Mm-mm. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi fasenya memang fase polarisasi meningkat tajam di level sosial. Karena apa? Stress system. Yang Oke. jadi target sebenarnya apa? Kelas menengah yang jadi target kognitif effect. Hmm. Kelas menengah, Karena kelas bawah itu otomatis sudah relatif bisa dikendalikan. Literasi mereka rendah. ya. Yang agak rebelin kan di kelas menengah ini yang udah mulai berpikir kritis kan. Mm-mm. Nah, itu Hmm. yang jadi target operasi. Oh, Jadi berarti jangan kita yang jangan jadi bayangkan, target operasi gitu ya, Mas? iya, kita yang jadi target operasi. Oke, oke. Ya, Nah, baru kita masuk setelah itu, kita masuk hmm, fase keempat yang disebut dengan naratif collapse. Itu di narrative dua ribu dua puluh collapse. tujuh 2028 itu perkiraannya. Oke. Dia apa? Narasi resmi dari negara ini udah nggak dipercaya. Kerasa nggak gejala itu? Udah, sebenarnya sih sudah dari tahun lalu juga ya, Iya, udah berjalan. Mm-mm. kita masuk fase itu, naratif collapse. Ya, dari omongan dari pejabat negara pasti diketawain. Gitu. Hmm. Yang Ber- ketawain apa? Kelas menengah kan? iya, Ya, Pak, kalau ada lah, kalau ada, tapi ya mostly itu. betul. Jadi, cirinya apa? Ini banyak muncul versi kebenaran. Dan terjadi trust collapse. Publik bingung nih mau percaya ke siapa. Hmm. Ya kan? Di sini baru ilusinya hancur. Negara yang tadinya merasa kuat, tiba-tiba gagal mengontrol dirinya sendiri. Betul. Itu fase di Berarti ada 2027, empat, 2028 lah gitu empat ya, fase itu kira-kira. ya, Mas ya? 5 fase sebenarnya. Oh, 5 fase. Fase kelimanya apa? Belum, belum sabar. Oh, belum. Ya, saya kasih cirinya gini ya. Hmm. Fase naratif collapse ini cirinya gini. Dari sisi informasi itu negara sudah kehilangan kontrol narasi. Iya, Sisi betul. sosial terjadi fragmentasi identitas. Karena itu paling mudah digerakkan di Indonesia kan identitas. Iya, oke. Ya politik legitimasi pemerintah turun. Hmm. Ya itu fase kolaps ya. Kalau ini nggak segera diperbaharui itu ya bisa 2028 lah. Iya, Ekonomi iya. terjadi capital outflow, Oke. ya kan?
Sebabnya apa? Ini terjadi kan itu root cause-nya. Sebabnya apa? Ya satu, karena ilusi kekuatan. Atau kita nyebutnya sebagai false deception. Hmm. False perception. Oke. Oke. Mm-mm. Dua, ketergantungan pada teknologi asing. Nah, ini yang paling sebenarnya yang paling mengerikan, tapi kayaknya belum tertangani dengan baik. Sebagai contoh ya, kehidupan apa di abad ke-21 ini yang tidak tergantung sama chip, sama IC. Hmm. Semuanya tergantung. Betul. Tapi kita tidak punya industrinya. Ya. Kita tidak punya inovasinya. Hmm. Dan totally 100% tergantung sama luar. Jadi kita menyerahkan tulang punggung kita ke asing. Kasing. Ya. Karena kita tidak punya roadmap, tidak punya teknologi industri semikonduktor. Oke. Hmm. Ya, Ya. itu penyebabnya. Ya, Oke. jelas karena sudah terjadi stress system segala macam, elit-elit kan pasti memanfaatkan keadaan kan, Ya. terjadi fragmentasi. Fragmentasi. Yang Oke. yang terakhir adalah kenapa? Karena sistem intelijen kita belum siap beradaptasi dengan intelijen modern. Iya. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Intelijen itu, Undang-Undang 17 2011, Hmm? itu paradigmanya sih paradigma Perang Dunia Kedua. Oh, iya, berarti Ya, masih kalau tertinggal jauh. Ya, Mas. ya, Hmm. jadi kalau kita lihat, ya misal ya, ini sedikit kita masuk ke Undang-Undang Intelijen 2011 ya. Oke. Ya, kalau kita lihat nih kan, fungsi intelijen itu apa di undang-undang itu? Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Hmm. Serta kewenangan koordinasi antar lembaga. Oke. Kalau kita masukkan semua pasal itu dalam kerangka intelijen web 4.0, satu, adaptasinya tidak bisa beradaptasi dengan ancaman baru. Tidak bisa berintegrasi dengan AI dan kemampuan kognitifnya nggak ada. Iya. Jadi nggak bisa. Contohnya gini ya. Nih, definisi ancaman di Undang-Undang Intelijen yang 2011 itu. Ancaman itu masih bersifat fisik, ideologi klasik, keamanan negara konvensional. Jadi nggak mencakup nih cognitive warfare, AI driven, influence of, nggak ada. Jadi nggak kompatibel dengan Web 4.0. Iya. Hmm. Hmm, hmm. Oke, fungsi intelijen, penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Tapi tidak bisa menjelaskan di konteks digital dan AI. Tidak Oh, bisa diarahkan ke iya, naratif iya. warfare. Betul. Potensial tapi belum dioptimalkan. Jadi memang ya masih terjebak di 2.0, 1 and 2.0, sedikit transisi ke 3.0. Hmm. Hmm, hmm. Oke, Mas. Ya kan? Aspek teknologi di undang-undang itu tidak ada Ya. pembahasan spesifik AI, algoritma warfare, nggak ada. Belum ada ya, Mas, Jadi, berarti. jadi nggak ada dasar hukum untuk melakukan AI driven intelligence system gitu ya, real data exploitation nggak ada. Iya. Dan ini adalah critical weakness. Hmm. Akhirnya apa ya, siram-siraman aja kerjanya kan, siram tanaman kan gitu. Iya. Nah, Mas, tapi kan tadi kan seperti yang Mas Krisna bilang kalau kita itu rentan menjadi target ya Mas ya. Kita apalagi kelas menengah itu menjadi target gitu. Sementara beberapa waktu lalu kan sudah banyak tuh sejumlah kasus lah ya, lebih dari 100 juta hingga ratusan juta serangan cyber gitu ya. Nah, ini tuh eh, hanya sekedar kejahatan digital saja gitu, atau udah masuk ke espionage, maksudnya cyber espionage dan state sponsored operations gitu Mas, bisa nggak kira-kira kemungkinan Semuanya masuk ya kan, gini loh. semuanya masuk? Itu kan, Hmm. jadi gini, itu kan cara orang mencuri data, cara Ya. orang menguasai data, Mm-mm. ya kan? Ya bisa macam-macam. Saya, saya ada jurnal saya itu di Scopus Q2 itu tentang bagaimana operasi negara asing eh, yang ditujukan, operasi saya sebutnya operasi tentara cybernya Cina di negara Asia Tenggara. Oke. Ya, di situ semua negara Asia Tenggara itu mengakui terjadi operasi namanya Advanced Persistent Threat (APT) yang dilakukan Hmm. oleh cyber army-nya China. Ya.
kecuali Indonesia yang denial. Hmm. Ya, ada di jurnal. Jadi itu bagian. Jadi kalau intelijen zaman dulu ya kan masih fisik ya, masih human intelligence kan. Betul. Ya kan? Ini kan sudah signal intelligence, sudah cyber intelligence dan seterusnya. Jadi apalagi sekarang sudah masuk ke AI driven, sudah cognitive driven, sudah sangat kompleks sekali. Betul. Tetapi kita belum siap. Jadi ibaratnya gini, kalau joke-nya anak sekarang kan, generasi boomer ini gaptek, sering share-share tanpa cek dan dicek. Nah itu ciri-ciri kayak gitu. Iya, iya, iya. Tanpa dilihat ya Mas ya, valid atau enggak. Ya Asli atau enggak. itu gambarannya ya bahwa Iya, betul. apa ya itu realitas. Memang ya kita nggak bisa menghindari ya bahwa itu sedang terjadi lah. Hmm. Berarti kalau Sekarang kita masuk ke fase yang hmm. kelima ya karena tadi udah Oh, kemana. oke. Boleh, boleh, Mas. Iya. Fase kelima itu yang disebut dengan systemic breakdown, keruntuhan. Hmm. Ini kalau kita nggak sadar, itu akan terjadi systemic breakdown itu perkiraan 2028-2030. Oke. Bukan runtuh total, tapi kehilangan kendali. Jadi gini, ciri kolaps negara kolaps secara modern itu bukan karena negaranya hancur enggak, Iya. tapi negaranya masih ada, tapi lemah. Hmm. Pemerintahnya tetap ada, tapi nggak efektif. Oke. Hukumnya ada, tapi nggak dipercaya. Kira-kira kita sudah masuk ya 1, 2, 3 atau belum? Udah sih Mas ya, beberapa udah sebenarnya. Pemerintah ada, tapi nggak lemah. Apa lemah? Ya kan, Hmm. mudah Hmm. ditekan sama orang negara asing segala macam kan. Yang Nggak paling punya jelas bela adalah negara. sistem hukum kita sih Mas sebenarnya. Iya, pemerintah ada, tapi nggak efektif. Hmm. Ya kan, ada gubernur yang beli mobil MM-an, sementara jalannya ancur-ancuran kan, itu nggak efektif. Iya, Hukumnya ada, tapi nggak dipercaya. betul. Itu cirinya, itu ciri kolaps di dunia modern begitu tuh. Hmm. Ya kan? Jadi akhirnya itu gambaran kalau kita nggak segera berbenah diri kira-kira kayak gitu tuh. Iya, oke, oke. Jadi yang menekan Indonesia itu sebenarnya menurut riset saya kan gitu ya. Iya, Dari sisi memang cyber intelligence ya. oke. Mm-mm. Berarti kalau misal untuk sistem nasional kita, ini ada eh, indikasi kerentanan nggak Mas? Kalau menurut pandangan Mas Krisna? Ya jelas lah ya. Kalau kita lihat ya gini deh. Kalau kita lihat ya, eh, kita bedah nih. Misal kita bedah eh, dari beberapa pilar gitu ya. Mhm. Misal gini, kalau kita lihat, kalau misalnya bangunan, rumah misalnya, itu biasanya paling nggak ada 4 pilar utama kan ya. Iya, betul. Mhm. Nah, kira-kira kita di teknologi berdaulat nggak? Jadi kita nggak bisa. Karena apa? Totali masih tergantung sama asing. Ketika sebuah negara teknologinya totally 100% tergantung sama asing, ya nggak usah jauh-jauh deh. Obat aja kita masih impor dari China sama India kok, bahan baku obat. Iya, betul betul Mas. Itu kan pilar pilar kesehatan gitu loh, ya. Terus apalagi itu di sisi pilar kan teknologi sekarang. Tanpa kemandirian teknologi ya ilusi lagi gitu. Betul betul. Ya. Oke oke Mas. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya dari sisi ekonomi, kira-kira ekonomi kita kuat nggak? Mhm. Carilah data di itu, gampang kan. Dari sisi kedaulatan data, kita berdaulat nggak secara data? Enggak juga. Jadi ini bukan masalah pesimis nggak pesimis ya, tapi kita mencoba untuk melakukan analisis kesehatan nih. Kalau kita cek darah gitu kan,
kita merasa sehat nih. Iya. Waduh, kolesterolnya sekian, waduh, ini sekian gitu. Dicek satu-satu ya Mas ya. Ya itu sebenarnya bagian dari kita mau jujur nggak gitu. Apa kita terjebak dalam ilusi kekuatan yang tadi? Iya. Ya pertanyaan tadi sebenarnya bisa dicari di medsos apa di terjawab semua lah. Tapi pertanyaannya, kita mau jujur nggak bahwa kita sehat, kita ini sakit atau setengah sakit? Ya Betul. silahkan. Saya sebagai pengamat ya, kebetulan S3 saya juga tentang intelijen, ya gambarannya seperti itu. Kalau kita nggak berbenah diri, Iya. gitu Mbak Nora. Jadi ya, ya beginilah keadaannya. Gitu. Nah, Kalau Mas, kita tidak berbenah diri ya dengan catatan ya. Kalau kita berbenah diri ya, ya gitu. betul. Nah, Mas, kalau misalkan seperti eksploitasi big data gitu ya, tadi kan Mas Krisna juga udah sempat menjelaskan AI gitu, terus pastinya platform digital. Ini seperti apa sih Mas kalau misalkan digunakan dalam operasi intelijen gitu ya, terhadap negara berkembang seperti Indonesia? Ini eksploitasinya tuh sebesar apa Mas? Lebih baik pulang lama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando!